Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kemudian faedah yang ke-8 yang disebutkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya At-Tauhid, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna taghut amun fi kulli ma 'ubida min dunillah, bahwa taghut yang kita sering dengarkan penyebutannya dalam Al-Qur'an itu bentuknya umum. Ya, dia mencakup apa-apa saja yang dijadikan seseorang sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma 'ubida min dunillah fa huwa taghut. Maka apa-apa saja yang diagungkan, yang diibadahi, yang dibesar-besarkan melebihi dari pengagungannya kepada Allah, daripada ketaatannya kepada Allah, maka itu adalah taghut. Faqad ya'arrafahu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bi annahu kullama tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', fal ma'budu kas-sanam wal matbu'u kal 'alim wal muta' kal amir wal muta'u kal amir. Telah disebutkan definisi taghut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa apa-apa saja yang melampaui batas seorang hamba kepadanya, apa-apa saja yang melampaui batas seorang hamba terhadap sesuatu, baik itu dari sesembahan ataupun panutan ataupun muta', apa-apa yang ditaati ya dari perintahnya, dari suruhannya, jika semua itu lebih ditaati, lebih dipanuti, lebih diikuti daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut taghut. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh bahwa fal ma'budu kas-sanam, sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah, misalnya berhala-berhala. Fal matbu'u kal 'alim, apa-apa yang diikuti ya seperti ulama, seperti seseorang yang dianggap berilmu. Kalau kita mengikuti seseorang, mengikutinya dengan buta-buta ya, mengikuti ajarannya meskipun keliru, maka ini adalah taghut. Maka dia telah menjadi taghut berdasarkan orang yang mengikutinya. Kemudian al-muta', yang ditaati, kal amir, ya contohnya seperti pemimpin. Misalnya dia kalau mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lalu kemudian diikuti oleh kita, diikuti oleh seseorang dengan melampaui batas seperti itu, maka amir itu, maka pemimpin itu telah menjadi taghut bagi siapa yang dipimpinnya. Kemudian poin yang ke-9 adalah idhamu sya'ni ats-tsalath wa hiya ayatul muhkamati fi suratil an'am. Agungnya 3 ayat yang ada dalam surat Al-An'am, yang mana ayat itu merupakan ayat-ayat muhkamat, bukan ayat-ayat mutasyabihat, allati laisa fiha nasakhun. Ukhidha dzalika min qali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa 3 ayat itu tidak ada padanya nasakh, penghapusan atau perubahan hukum. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an kalau tidak dilalui nasakh dan mansukh, ya dia tentu adalah ayat-ayat yang muhkamat dan kedudukannya lebih mulia dan lebih agung daripada ayat-ayat yang dinasakh atau yang dimansukh. Di antara ayat-ayat yang tidak melalui nasakh dan mansukh adalah khabar, pengkhabaran, baik itu kisah ya ataupun tentang akidah. Karena kalau misalnya direvisi atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kisah yang lain misalnya, ya berarti ada keraguan dalam kisah ya. Misalnya yang tadinya Musa berbicara kepada Allah taklima dengan sempurna, dengan sebenar-benarnya pembicaraan, lalu kemudian ada penghapusan ayat itu atau revisi, nasikh dan mansukh dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Musa tidak berbicara tetapi hanya mendengar misalnya, atau tetapi hanya berbicara dengan hati misalnya. Ya ini berarti ada kemungkinan bahwa yang pertama yang memberi kabar dusta, sehingga harus direvisikan, dan itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang dusta atau kontradiksinya. Itu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu ayat-ayat tentang akidah ataupun tentang kabar ini adalah ayat-ayat yang tidak
tidak dinasakh, tidak dirubah-rubah ya. Lain halnya dengan persoalan fikih ya. Kalau persoalan fikih ya ada yang dihapus ya, direvisi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhidha dzalika min qauli Ibnu Mas'ud. Dan perkataan atau pemahaman bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang tidak dinasakh ya, di antaranya 3 ayat yang agung ini yang terdapat dalam surat Al-An'am yang sudah kita bahas sebelumnya, ini berdasarkan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian yang ke-10, adalah al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Ayat-ayat yang muhkamat juga yang ada dalam surat Al-Isra. Ya, begitu agung dan penting juga apa yang terkandung di dalamnya. Wa hiya qaulu ta'ala, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah telah mewasiatkan kepada engkau bahwa janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha 18 mas'alah bada'aha biqauli ta'ala, dan padanya ada 12 persoalan penting yang terkandung di dalamnya. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madhmuman makhdhula. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, tuhan-tuhan yang lain, sehingga kalian menjadi ditinggalkan dan kalian dalam keadaan tercela. Wa khatamaha biqouli ta'ala, dan beliau rahimahullah menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madkhura. Ya, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sehingga kalian nanti akan dilemparkan ke neraka jahanam ya, dalam keadaan tercela ya, dalam keadaan tercela. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad nabbahana Allah Subhanahu wa taala ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail biqouli ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan agungnya persoalan ini, persoalan akidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Yang demikian itulah yang kami sampaikan, kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, minal hikmah, berupa hikmah. Fabada'aha Allahu bin nahyi 'ani syirki biqouli ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan memperingatkan kepada kita agar tidak berbuat syirik kepada Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan tuhan-tuhan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qa'idu laisa qa'imah, sehingga nanti kita akan ya fataqu'uda, akan ditinggalkan. Ya, qa'ada, duduk ya, semacam kita ditinggalkan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qa'id, duduk ya, tidak berbuat apa-apa, kita semacam orang yang rugi ya. Tidak, orang-orang yang tidak bergerak. Maka Syekh Al-Utsaimin di sini menyebutkan bahwa wal qa'idu laisa qa'iman. Orang yang duduk tidak sama dengan orang yang berdiri. Li'annahu la khaira liman asyraka billah. Karena tidak ada kebaikan bagi siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mazmuman 'indallahi wa 'inda awliyaihi. Maka dia akan ya tercela, akan hina di sisi Allah dan di sisi para kekasih-kekasih Allah, para awliyaihi. Makhzulan la yantasir fid dunya wala fil akhirah. Maka dia akan ya hina dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat. Wa khatamaha biqouli ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Juga tentang peringatan agar kita tidak menjadikan tuhan-tuhan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fatulqa fi jahannam, maka kita bisa-bisa akan dilemparkan ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar, kalau kita menjadikan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata fatulqa fi jahannam, nanti engkau akan dilemparkan ke neraka jahanam, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, fa hadhihi 'uqubatuhu 'indama yulqa fin nar. Kullu yalumuhu wa yadharuhu fa yandahiru wal 'iyadzu billah. Maka dilemparkan lagi dalam keadaan tercela, sudah dilemparkan ke neraka, tercela lagi. Ini uqubah, adalah hukuman, akibat ya, adalah akibat yang diperoleh bagi seseorang ketika ia ya sudah dilemparkan ke neraka. Ya, maka
menjadi mereka saling mencela, saling menghina, saling menyakiti. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala.